Muncul di layar masing-masing? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Kita topiknya uji ini ya. Kita sampel berpasangan atau ini nanti akan kita analisis dengan menggunakan ANOVA faktorial. Nah, atau adik-adik nanti juga akan banyak membaca istilahnya itu adalah RAL faktorial. Baik ini yang univariate, ya, yang univariate ataupun yang multivariate. Apa beda univariate dan multivariate? Ya, ini kalau univariate ini nanti yang diuji variabelnya hanya satu. Tapi kalau multivariate, variabel yang diuji, variabel yang diamati itu ada lebih dari satu. Itu baru nanti masuk ke multivariate. Nah, apa yang dimaksud dengan RAL faktorial ya atau ANAVA faktorial dibanding dengan ANAVA yang biasa, yang one way ya. Jadi banyak penyebutan ya, uji K sampel berpasangan, RAL faktorial atau uji two-way ANOVA. Jadi ANOVA dua arah. Kemudian apa beda dengan one-way ANOVA? Nah, kalau one-way ANOVA, variabel bebas itu hanya satu. Ya, jadi pengaruh X terhadap Y. Nah, itu one-way ANOVA. Ya, contohnya ya, dengan syarat-syarat datanya terdistribusi normal, ya, kemudian datanya adalah data-data parametrik. Nah, baru nanti bisa diuji dengan ANOVA one way. Tapi kalau two way, maka variabel bebasnya ini ada dua atau lebih. Ya, jadi pengaruh X dan Z terhadap Y. Nah, jadi itu adalah contoh dari two-way ANOVA. Jadi nanti selain melihat kedua pengaruh ini apakah kedua variabel bebas ini apakah ada pengaruh, juga bertujuan untuk melihat adanya interaksi antara X dan Z. Nah, apakah variabel bebas ini mempengaruhi dan saling ada interaksi antar keduanya. Nah, itu adalah nanti two-way ANOVA. Nah, jadi itu bedanya ya. Nah, asumsinya RAL faktorial atau uji ANOVA dua arah ya, two-way ANOVA ya, atau uji ANOVA berpasangan. Nah, kan itu asumsinya adalah faktorial bisa bertingkat ya, dua atau lebih. Jadi pengaruhnya atau variabel bebasnya itu lebih dari satu. Ya, variabel independen atau variabel independen, nama lain variabel bebas. Skalanya adalah interval, rasio, ordinal, bukan skala nominal. Kalau skala nominal, maka dia datanya adalah data non-parametrik, sehingga ujinya menggunakan uji Cochran. Nah, tapi kalau dia datanya parametrik, ya, interval, rasio, ordinal, nah itu maka dia ujinya parametrik. Kemudian gunakan univariate untuk variabel dependennya yang cuma satu. Ya, jadi jika pengaruh X, Z terhadap Y saja, misalkan ya, nah maka dia hanya univariate. Tapi kalau lebih dari satu variabel yang diamati, ya maka dia menggunakan multivariate. Nah ya, ini rumus-rumus persamaan ya, tapi ini tidak menjadi hal yang urgent bagi kita. Nah, kita yang harus kita miliki adalah kompetensi untuk bisa menganalisis ya sebuah data riset yang nanti adik-adik akan laksanakan. Nah, ini adalah contoh. Ya, jadi misalkan contohnya adalah mahasiswa meneliti jumlah kontraksi jantung fetus ya dari bangsa anjing yang menerima 3 jenis obat. Nah, jadi ini datanya, kemudian ujilah apakah terdapat pengaruh jenis obat terhadap jumlah kontraksi jantung ke 8 pasien tersebut.
Jadi kan gini, mana yang menjadi variabel bebas? Nah, variabel bebas tentunya adalah obat, ya, obat A, obat B, dan obat C, dan juga jenis anjingnya, yaitu AGC sama Pitbull. Ya, nah berarti kan bangsa anjing ini juga menjadi variabel bebas. Nah, kecuali kalau misalkan ya, misalkan hanya data ini aja, nah, yang Pitbullnya hilang, ya, atau diajukan, hanya ada data AGC saja bangsanya. Ya, pengaruhnya terhadap obat, pengaruh dari obat A, B, C. Nah, kalau hanya pengaruh obatnya saja, ya, maka jatuhnya ke one way ANOVA. Nah, tapi karena ada pengaruh yang lain, yaitu perbedaan bangsa dari anjing, nah, maka ini menjadi faktorial, menjadi dua arah. Sehingga nanti ketika kita buat sebuah konsep, berarti kan gini ya, ini AGJ, ya, kemudian ini adalah Pitbull. Nah, ini obat A, obat B, obat C. Obat A, obat B, obat C. Jadi seperti itu. Karena faktorial. Tapi kalau misal ya Pitbullnya diajukan ya hanya data dari AGJ ya. Nah, maka hanya ini aja. Nah, hanya satu konsep saja. Berarti dia one way. Nah, tapi karena dia ada dua, ya, selain obat yang memengaruhi adalah bangsa dari anjingnya, nah, sehingga dia harus digunakan faktorial. Oleh karena itu, kenapa ya pada saat ada di riset itu harus dipertimbangkan betul. Apabila menggunakan tikus, ya tikusnya harus homogen. Kalau tikus putih, ya tikus putih semua. Ya berat diusahakan seragam. Usia diusahakan seragam. Karena nanti kalau tikusnya itu sudah beda bangsa, nah itu nanti jatuhnya tidak one way ANOVA. Kalau misalkan ada adik mau menguji parametrik, ya jatuhnya nanti jadi ini apa two way, menjadi faktorial. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba ya analisis. Nah, saya akan buka SPSS-nya. Silakan adik-adik juga dipersiapkan SPSS-nya. Oke, halaman SPSS sudah muncul? Sudah, Dok. Oke. Ini caranya kalau misalkan bisa share screen dua-duanya gitu gimana ya Surya? SPSS sama sama PowerPoint-nya. Yang di share screen apanya ya? Layarnya apa ya? Nggak bisa ya? Enggak, screen-nya, Dok. Jadi itu nanti di apa itu? Di minimize aja, Dok. Jadi bisa Iya, dilihat Dok. duanya. Jadi yang di share screen adalah screen-nya ya? Nggih. Oke, Gitu. oke. Wait. Mungkin kayak gini ya. Gini ya, sudah muncul dua ya? Iya, Dokter. Oke. Oh, berarti semua aktivitas yang ada di screen saya nanti berarti tampak gitu ya? Nggih. Oke. Nah, yes. Biar saya nggak ngoper-ngoper ini. Nah, ya kita masukkan aja datanya sekarang ya. Jadi kita tuliskan di sini adalah perlakuan, ya, yaitu atau langsung jenis obatnya aja ya, obat, ya. Kemudian di sini adalah breed-nya dari anjing. Oke. Terus yang dilihat pengaruhnya adalah jumlah kontraksi jantung, ya. Nah, misalkan gitu ya, puls, ya, pulsasi. Oke, ini desimal dibuat 0 karena dia perlakuan, ini juga sama, desimal dibuat 0. Nah, puls biarkan 2. Nah, sekarang ini value. Value-nya kita ganti. Value labels juga sudah keluar ya, muncul di layar ya. Kotak kecil. Sudah. Oke, ya, kotak kecil yang value labels ini. Barangkali harus perlu di share screen tersendiri. Oh ya, muncul.
ya, 1 ya, obat A ya. Kemudian 2 ya, obat B. 3 ya, obat C. Nah, itu untuk label ya. Jadi adik-adik nanti bisa mengingat itu. Ya, oke. Nah, kemudian yang breed-nya sekarang yaitu 1 ya untuk AGJ, anjing gembala Jerman. Kemudian 2 ini untuk pitbull. Oke. Nah, jika sudah di oke ya. Sampai sini bisa menangkap ya? Bisa masih mengikuti? Bisa, Dok. Oke, nah sekarang kita merubah measure-nya. Nah, mungkin ada yang ada video di bagian apa namanya kanan ya, itu bisa di hidden saja ya, biar enggak menutupi. Nah, ya sekarang untuk measure-nya kita ganti menjadi nominal ya, karena dia perlakuannya pun sama dengan breed, ini dibuat nominal. Nah, data jumlah kontraksi inilah dia karena datanya adalah data parametrik ya, terhitung. Nah, makanya dibuat scale. Ya, karena datanya dia terhitung ya. Nah, dihitung secara kuantitatif. Nah, setelah itu kita masukkan datanya. Nah, ya. Nah, tapi tidak seperti kemarin yang ditulis 1 4 kali, 1 5 kali berdasar ulangannya, tidak. Ya, kita ikuti apa namanya? Formula tadi yang bertingkat ya, yang ada faktornya tadi. Nah, sekarang kita dulukan ya, misalkan atau coba saya balik gini aja. Biar nggak bingung. Oh, ini nggak bisa diataskan ya. Oh, iya, nggak bisa diataskan. Atau gini ya, kita kan punya apa namanya? Tadi kan rumus formulanya kan gini. Ya, obat A, obat C, obat B, obat C ya. Untuk anjing ya toh AGJ pitbull, AGJ pitbull, AGJ pitbull kan gitu ya. Atau dibalik ya. Ini AGJ, ini pitbull. Nah, obat A, obat C, obat B, obat C, obat A, obat B, obat C. Karena di sini kan berarti kan ada 9 faktor yang terhitung. 6 faktor yang terhitung ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Ini juga sama, 1 2 3 4 5 6 ya. Intinya kan ada faktor 6 faktor yang terhitung. Nah, sekarang kita masukkan di sini ya. Nah, adalah gini ya. Obatnya adalah obat A dahulu ya. Nah, berarti gini. Obat A itu satu ya, 1 1 1 1 ya. Sebanyak 4 kali kan ya. Ini kan ulangannya kan 4 kali. Oke. Nah, ini satu lagi. 1 1 1 1. Masih di obat A. Nah, faktor yang kedua adalah 1 1 1 1. Ini berarti adalah obat A ya. Jadi deretan ini adalah obat A untuk ras AGJ kan gitu. Nah, sekarang yang bawah. 2 2 2 2. Ya. Ini adalah obat A untuk ras pitbull. Oke ya. Ya, jadi kan arahnya tadi kan gini skemanya ya. Nah, gini, ini untuk obat A terhadap AGJ yang sini ya. Obat A untuk pitbull. Oke ya. Nah, sekarang saya lanjut. Obat B sekarang ya. Nah, saya teruskan aja sampai 16 ya. Nah, sekarang ini obat B. Nah, tapi obat B untuk AGJ. Berarti 1 1 1 1. Nah, yang ini obat B untuk pitbull. 2 2 2 2. Oke ya, bisa diikuti Mas Ian atau bingung?
Kalau bingung segera diinterupsi aja biar nanti nggak semakin bingung. Nah, kan gini, ya. Terus selanjutnya, ya, obat C. Nah, obat C, ya, obat C berarti untuk satu ya, obat C untuk AGJ ya, 222 ya, obat C untuk pitbull. Nah, jadi ini ya, jadi tetap akan ada 6 faktor yang akan dihitung. Nah, sekarang datanya dimasukkan. Berapa data obat A ya terhadap AGJ? Berarti kan yang ini. Ya, 1,9. Ya. Kemudian 1 4,9. Ya, 7. Kan gitu ya. Nah, berhenti. Kemudian obat A terhadap pitbull ya, berarti kan 0,4. Ya, 1,4. 2,7 ya, 2,9. Ya. Nah, adik-adik nanti jangan lihat selalu ke horizontal ke kanan, nanti datanya di sini saya vertikalkan, jangan, karena nanti bisa jadi data itu saya akan akan saya putar balik. Makanya adik-adik harus paham ya, faktorial yang saya formulasikan ya. Jadi faktorialnya ini yang saya formulasikan ya. Nah, sehingga nanti ketika diterjemahkan ke data view ini adik-adik tidak sampai tertukar. Nah, sekarang obat B terhadap AGJ ya 1,4. Ya, obat B terhadap AGJ ya. Kemudian ulangan yang kedua, obat B terhadap AGJ 0,3. Ya, 3,3, 3,7. Ya, 0,6. Ya, sekarang obat B untuk pitbull 6,3, 1,5 ya, 0. Nah, kemudian obat C untuk AGJ ya 6, 1, 3, 3. Obat C untuk pitbull 0, 3,6, 2,6 ya 0. Nah, sudah selesai ya untuk memasukkan data hasil riset. Nah, kemudian sekarang kita uji. Caranya adalah analyze. Kemudian nah ini ya general linear model ya, model. Nah, ini pilih yang univariate karena hanya satu variabel yang diteliti, yaitu jumlah kontraksi jantung. Ya, univariate. Nah, dipilih. Nah, siapa variabel dependent? Nah, variabel dependent berarti kan dia variabel yang diamati, variabel terikat ya. Nah, masukkan pulse di sini, variabel dependent sebagai variabel yang diamati. Kemudian obat dan breed ya, keduanya masukkan ke fixed factor. Nah, ya, kemudian random, covariate sama WLSW ini biarkan kosong. Nah, sekarang kita atur modelnya. Nah, ya, custom. Kemudian ini kita masukkan sini ya. Sendiri-sendiri dulu. Sorry ya. Build term ya. Atau ini ya nanti bisa jadi SPSS adik mungkin tampilannya agak berbeda ya. Iya dong, beda. Iya, barangkali berbeda nanti. Coba dipilih yang custom. Sudah, Dok. Oke ya, ini obat dimasukkan, breed-nya dimasukkan, kemudian keduanya ini di drag. Nah, sehingga muncul ya obat sendiri, breed sendiri, kemudian interaksi antara breed terhadap obat.
Ya, sudah muncul ya. Kemudian ini jangan lupa interaction-nya. Nah, kemudian di continue. Oke. Kontras ini nggak usah. Plot ini biarkan. Nah, post hoc. Ya, ini juga di drag 2 dimasukkan. Ya, ke post hoc test for ya. Kemudian ini pilih ya salah satu ya, bisa Duncan, bisa 2K ya, LSD dan sebagainya ya. Coba kita ambil Duncan saja ya. Nah, karena dia uji post hoc-nya yang memang apa namanya? Yang memang lumrah digunakan adalah Duncan. Nah, kemudian estimated marginal means ya, kita semuanya blok ya overall masukkan ke display. Oke ya, setelah itu dan di continue. Nah, ya. Ini tidak usah. Kemudian ini klik estimates ya. Sama deskriptif. Nah. Oke, continue. Nah, ini adik-adik kadang-kadang kan kita minta ya, signifikansinya itu bukan 0,05 ya. Atau 95% tidak, tapi kita mintanya adalah 99% atau 0,01 kan gitu. Nah, ini adik-adik bisa rubahnya di sini ya, significance levelnya ya, jika menginginkan 0,01 ya. Nah, tapi karena di sini mintanya 0,05 sudah ya, 0,05 di sini dengan tingkat CI ya, confidence interval adalah 95%. Nah, setelah itu di continue. Oke, jika sudah semua di oke. Nah, Dok, boleh ulang dari model, Dok. ulang di mana? Model yang custom tadi, Dok, model. Oke ya, univariate ya. Setelah pulse ya dimasukkan ke variabel terikat atau dependent. Kemudian variabel bebasnya obat sama breed dimasukkan ke fix factor ya. Nah, model sekarang. Nah, ini ya. Jadi kurang tahu, mungkin di tempatnya adik mungkin custom saja ya. Jadi ada full factorial sama custom. Iya, Dok. Nah, ya bisa jadi itu SPSS-nya. Tapi ada mungkin kalau ini yang V25 versi 25 ini. Yang mungkin adik-adik yang versi 20 atau 21 itu mungkin custom gitu aja ya, tidak ada bold terms ya sama bold custom terms ya. Tapi pilih custom saja nggak apa-apa. Nah, nanti dibuat seperti ini ya. Obat dimasukkan sendiri ke model, kemudian breed dimasukkan sendiri ke model, terus antara obat dan breed ini diblok dua-duanya gini ya, baru dimasukkan ya, sehingga nanti muncul tanda bintang di antaranya ini. Ini menunjukkan bahwa kita menginginkan adanya uji interaksi antara obat dan breed. Sudah muncul? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Jika ada yang kelewatan bisa diinstruksi ya. Terus interaction, Dok. Interaction ininya posisi interaction ya. Ininya biarkan posisi interaction atau bagi yang belum posisi interaction jadikan interaction. Ada. Ada, Dok. Oke. Nah, kemudian setelah itu continue. Ya, pastikan ya, ini yang penting adalah ini bagian model. Sementara sum of square ya sama include intercept dalam posisi tercentang ini settingan default ini biasanya. Ya, dua menu ini settingan default. Nah, setelah itu langsung di continue ya. Oke, kemudian selanjutnya klik post hoc. Nah, di post hoc silakan dipindahkan ya, ini di blok keduanya ya, obat dan breed ini ya dipindahkan ke
post hoc test form ya, jadi yang akan diuji ya obat dan bridge, sehingga karena uji model saat pada menu model tadi. Sudah? Sudah dok. Oke, jika sudah akan dilanjut ya. Kemudian coba menunya bukan EM marginal means ya. Saya kurang tahu apakah di tempat ada di bawahnya post hoc itu apa isinya. Kalau di tempat saya EM means ini. Safe dok. Oke. Nah, tapi prinsipnya ini kamu blok semuanya ya, Ctrl A, setelah di Ctrl A ya, Ctrl All ya, langsung di submitkan ya ke display means for. Oke, jika sudah ya, option silakan dipilih estimates descriptive statistik sama estimates of effect size. Kalau nggak ada menu yang tadi itu gimana dok? Menu yang mana? Yang di bawah post hoc itu dok. Oke, saya coba kamu share screen tempatmu. Saya dari HP kalau sekarang dok. Oh gitu. Tapi ngerjain laptop. Ya nggak apa-apa, coba aja diarahkan kamera smartphone-mu. Coba saya pin videonya. Iya nggak ada ya. Coba sih kamu buka yang itu save itu. Oh anu ya, sinyalmu kalau dibuat anu buruk ya. Oke, tutup, bukan tutup. Mana ya? Option. Nah itu aja kamu blok semuanya, option ya atau di blok semuanya. Ya itu bawahnya overall itu kamu kontrol aja langsung ya, kemudian dipindahkan. Oke dok. Ya. Terus baru ambil deskriptif. Gimana? Displaynya ambil yang deskriptif sama estimate dok. Oke, sudah kembali ke ini ya, ke share screen sudah muncul kembali. Sudah dok. Ya. Kalau option saya munculnya ini. Ya, silakan dipilih ya, deskriptif sama estimates of effect. Coba kamu cari aja menunya di situ. Kamu klik satu-satu.
SPSS-nya masing-masing? Sudah, Dok. Oke, Sudah, jika Dok. sudah. Oke, semuanya sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai silakan di OK. Ya. Nah, di OK nanti munculnya adalah kayak gini. Loh, mana tadi? Oh, ini. Nah, munculnya adalah seperti ini. Sudah muncul ya di layar masing-masing hasilnya? Sudah, Dok. Ya, interpretasinya adalah ini. Ya. Jadi apa namanya? Ini adalah jumlah sampel ya. Nah, masing-masing obat itu ya ada 8 sampel anjing yang digunakan kan gitu ya. Masing-masing kan 4 ekor ya. Obat A ada 4 ekor. 4A. AGJ 4 ekor pada obat A, Pitbull 4 ekor pada obat A. Jadi totalnya kan 8 ya. Nah, pun sama dengan obat B dan obat C. Nah, kalau berdasarkan apa namanya? Breed ya, maka kan 4 ya anjingnya. Ya, dikali 3 dari obat ya sama dengan 12 kan gitu ya. Berarti ada 12 ekor AGJ yang digunakan. Ya. Nah, ada 12 pitbull yang digunakan. Nah, ini adalah data rataan atau mean ya dari analisis data dan ini adalah standar deviasinya ya toh. Dari data. Nah, yang dibaca selanjutnya adalah ini. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Ya. Test of between subject effect. Ya. Jadi adik-adik amati di sini ya, tabel signifikansinya ini. Nah, corrected model ya. Ini berarti bentuk yang menunjukkan bahwa di sini model ya sudah terakumulasi semuanya ya. Atau sebenarnya kita ajukan saja corrected model sama intersect ya. Kita langsung ke obat. Nah, ya ini obat di sini ya. Hasilnya adalah ini ya. 0,837 obat ya. Ternyata perlakuan obat baik itu obat A, obat B, obat C itu ternyata tidak signifikan terhadap denyut ya atau pulsasi jantung. Obat itu diberikan ya toh ABC itu diberikan ke anjing ya toh itu tidak membuat anjing itu mengalami perubahan pulsasi denyut jantung. Ya kesimpulannya itu. Ya karena di sini hasilkan 0,873 yang artinya dia lebih besar dari 0,05. Kemudian ya di sini untuk breed juga 0,183 berarti dia juga lebih dari 0,05. Berarti maknanya adalah dia ya bangsa itu tidak mempengaruhi pulsasi jantung. Jadi meskipun itu AGJ, meskipun itu pitbull, itu ternyata pulsusnya itu tidak berbeda, ya tidak signifikan, ya, nah, ya hampir sama, ya serupa, dinyatakan tidak signifikan. Kemudian bagaimana interaksi antara obat terhadap breed? Nah di sini dinyatakan bahwa juga lebih dari 0,05. Artinya adalah pemberian obat. Ya, pengaruh obat dan pengaruh bangsa anjing itu ternyata tidak memberikan perbedaan pulsus jantung. Ya, dibuktikan dengan hasil signifikansi yang juga lebih dari 0,05. Ya, sehingga disimpulkan bahwa dari penelitian ini pengaruh obat ABC tidak merubah jumlah pulsus jantung. Pengaruh bangsa tidak merubah tidak merubah pulsus jantung, dan interaksi antara obat dengan bangsa itu tidak terjadi.
Ya, sehingga otomatis juga tidak merubah atau tidak mempengaruhi pulsus jantung. Ya, itu kesimpulannya ya dari riset contoh. Oke. Nah, pun juga ketika dibaca melalui post hoc, ya, Duncan, ini ada dilihat bahwa dia terdapat pada satu kolom yang sama, yaitu hanya kolom 1. Nah, berarti dia menandakan tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan nyata di situ dari masing-masing pemberian obat terhadap pulsus. Jadi apa namanya? Karena dia terletak pada satu kolom, ya berarti dia tidak ada pengaruh sama sekali, tidak ada signifikansi antar jenis obat. Ya, itu kesimpulannya. Nah, nanti ya kalau misalkan memang ada signifikan, nah itu ada grafik tambahan biasanya, Dik, ya. Kalau ada Dik menemukan grafik seperti ini ya, sejajar gini, ini menunjukkan tidak ada interaksi ya antara dua variabel bebas ya, berarti antara obat dan bangsa tidak ada interaksi. Tapi kalau grafiknya seperti ini ya, nah, gini, nah itu berarti ada interaksi. Atau seperti ini ya. Nah, ini juga ada interaksi. Ya, karena nanti di sini kan akan berpotongan jika kita teruskan. Nah, ya. Nah, tapi kalau sejajar seperti ini, ya, maka ini menunjukkan tidak ada interaksi. Oke, di situ ada yang ditanyakan cara interpretasi. Oke, jika tidak, ya silakan. Akan saya berikan contoh yang lain. Silakan diuji. Ya, mana contohnya ya? Oke, ini ya silakan diuji ya dengan SPSS yang sama. Nah, nanti kita akan bandingkan. Nah, ini dia. Ya, pertanyaannya adalah ini. Sudah muncul pertanyaan di PPT di layar laptop masing-masing? Sudah, Dok. Orang mahasiswa ingin mengetahui efek 4 jenis obat anestesi umum. Ya, untuk mengetahui efek obat tersebut, ia mencobakan kepada 6 ekor anjing ya dengan usia berbeda. Ya. Jadi ini. Nah, pertanyaan saya, variabel bebasnya itu apa saja berarti di sini? Obat ABCD sama umur. Ya. Jadi pengaruh obat dan juga pengaruh umur kan gitu. Nah, di sini adik-adik harus ini ya, tahu ya. Karena di sini ada obat ABCD dan umur. Berapa faktorial yang terjadi di sini? Kalau tadi kan 6, ya 2 kali 3. Ya, sekarang berapa faktorial yang terjadi? 8. Ada berapa? 8, Dok. Ada 8. Ya, obatnya ABCD, umurnya ada 2, ya 1 tahun dan 2 tahun. Ya. Atau umurnya ada 2, 1 tahun 2 tahun, obatnya ABCD ya. Berarti 2 kali 4 atau 4 kali 2 ya 8. Sekarang silakan diuji ya dengan variabel terikatnya adalah apa ini? Terhadap nyeri. Ya, jadi bisa tidak? Jadi ini adalah standar nyeri ya. Wah, sembuh ya, diukur pakai apa ini nggak tahu saya. Tapi yang jelas munculnya adalah nyerinya 50 kan gitu ya. Nah, namanya aja contoh ya. Data-data ngawur. Oke, silakan diuji ya. Saya ingin lihat nanti seperti apa hasilnya ya terhadap pertama, apakah obat ABCD ini memberikan pengaruh terhadap nyeri? Kemudian yang kedua, apakah usia memberikan pengaruh terhadap nyeri? Terus yang ketiga, apakah ada interaksi antara obat dengan usia ya terhadap nyeri? Nah, oke, silakan diuji pakai ini SPSS-nya ya. Ini coba saya biarkan. Oke, monggo dikerjakan. Silakan jika ada yang bertanya bisa kita pandu.
Permisi dok, mau bertanya. Iya, iya. Ini anjingnya ada 6 apa 7 ya dok? 6, 6, 6, 6. Ini tipe saya, tipe. Terima kasih dok. Tulis ben gak kisruh. Wis. Permisi dok, untuk yang post hoc itu cuma yang dicentang Duncan itu ya dok? Gimana Andre? Yang post hoc multiple itu dok, yang equal variance-nya cuma Duncan itu ya dok? Ya, pakai Duncan aja. Ya. Pakai Tuki LSD sebenarnya juga bisa ya, tapi saya akan coba berikan kalian Duncan aja dulu ya. Tuki sama LSD sebentar aja ya. Kapan-kapan kalau sudah riset aja. Baik dok, terima kasih.
Sudah muncul hasilnya? Sudah, Dok. Yang lain gimana? Sudah muncul? Suruh Prof. Cok sama Dokter Sami, Dokter Agung sudah balas kah? Devia. Halo, Devia. Oke, tolong share screen. Erina Devi. Silakan tolong share screen hasil analisisnya. Coba kita koreksi bersama. Halo, Erina Devi. Sepertinya ada gangguan sinyal, Dok. Kelagepan paling deh. Mungkin yang dokter belum screen-nya belum di ini, Dok. Oke, Ani Wahyuning. Mungkin dokter bisa stop screen dulu, Dok. Oh iya sih. Oke, silahkan. Ayo silakan. Di Ani mau. Ini Ani. Mohon maaf dok, saya pakainya HP, bukan laptop. Tapi ini ngerjakan kah dengan laptop? Iya dok. Nah, di itu aja, di sorot aja pakai kamera smartphone. Bentar dok.
Ya. Nanti kita coba bandingkan siapa yang menggunakan ini laptop biar bisa share screen langsung. Wait, saya pin, ya kurang tambah. Oke, apa kesimpulannya, Dek? Bisa menginterpretasi hasil ujinya? Silakan. Oke, sudah. Apa kesimpulannya? Ya, halo, Ani, woi. Kurang tahu, Dok. Oke, wait. Ini, tahan dulu. Atau ini, coba temennya yang sudah ngerjakan pakai laptop bisa share screen. Oke. Oke. Nah, dari yang dilingkar-lingkari itu apa kesimpulannya, Dek? Ayo coba, apa Sur? Yang lain juga bisa ini ya, mendengarkan kesimpulannya. Jadi dari hasil obat di situ signifikansinya ya adalah 0,519 ya. Apa artinya? Apa interpretasi ya? Apa kesimpulannya? Umur adalah 0,701 ya. Apa kesimpulannya? Dan interaksi antara obat dan umur adalah 0,979. Apa kesimpulannya? Nah, ayo coba gimana? Bisa dijawab? Pengaruh obat terhadap nyeri tidak itu, Dok. Kemudian umur juga nggak berpengaruh, Dok. Jadi obat tidak memberikan pengaruh terhadap rasa nyeri kan gitu ya. Ya, Dok. Kemudian umur juga tidak memberikan pengaruh terhadap rasa nyeri gitu ya. Iya, Dok. Kemudian kesimpulan untuk interaksi adalah antara obat dan usia tidak terdapat interaksi ya, sehingga tidak bisa mempengaruhi rasa nyeri gitu ya. Iya, Dok. Oke ya, jadi itu ya semuanya ya bisa dicatat ya. Jadi itu kesimpulannya ya. Nah, terbukti kalau misalkan kamu scroll ke bawah, Sur, Duncan-nya itu ada nggak di satu kolom? Nah, kamu scroll ke bawah, kamu hentikan annotation-nya dulu. Nah, kamu scroll ke bawah. Itu kolom. Nah, itu ya, hanya ada satu kolom ya, berarti menunjukkan tidak ada interaksi, tidak ada signifikansi ya antara obatnya. Jadi mau kasih obat A lah, obat B, obat D, obat C ya, hasilnya sama ya. Nah, rasa nyeri yang dihilangkan sama. Jadi sama-sama rasa nyerinya itu tidak ada perbedaan ya. Jadi standar nyerinya sama. Oke, itu ya. Ada yang ditanyakan? Nah, saya coba kasih satu contoh lagi. Coba di stop share. Sur. Ini dengan tingkat kesulitan yang meningkat.
Oke ya. Nah, coba ada di analisis. Ini diuji pakai apa? Sudah muncul di layar? Sudah, Dok. Oke ya. Jadi seorang mahasiswa meneliti kadar SGPT dan SGOT pada rusa betina dan jantan yang terinfeksi fasioliasis. Sampel rusa yang didapatkan berusia remaja dan dewasa. Nah, berikut hasil penelitian. Ya. Nah, pertanyaan saya, variabel bebasnya ini apa saja? Variabel yang mempengaruhi ini apa saja? Ada yang tahu? Variabel bebas jenis kelamin Jenis kelamin dan sama apa ya, Dok? Umur, Dok. iya, sama umur. Ya, remaja dan dewasa itu ya. Jadi M itu male ya atau jantan ya, F itu female ya untuk betina ya, gender. Kemudian age-nya itu adalah J itu juvenile ya remaja, A itu adult ya untuk dewasa. Jadi pengaruhnya adalah jenis kelamin dan usia. Ya, itu. Variabel perikatnya, variabel dependennya apa ini? Kadar SGPT. Dan SGOT. Ya, SGPT, SGOT. Oke, silakan diuji. Pakai wait. SGPT dan SGOT, ada berapa variabel yang diuji di situ berarti variabel perikatnya? 2. Ada 2. Nah, berarti nanti pakai univariate atau multivariate? Multivariate. Oke ya, pakai multivariate. Nah, silakan diuji pakai multivariate faktorial. Yes, ya. Analyze-nya sama di situ tadi. Cuma yang diklik bukan univariate tapi multivariate. Coba dikerjakan data ini. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ada nggak pengaruh usia terhadap kadar SGPT, SGOT rusa yang terinfeksi fasioliasis? Ada nggak pengaruh jenis kelamin terhadap rusa, terhadap SGPT, SGOT rusa? Nah, ada nggak interaksi antara jenis kelamin dan usia? Oke, silakan.
Oke, ada masalah? Masih masuk data, Dok. Banyak banget. Iya, awas ini ya, keliru ya. Karena ini datanya tidak saya urutkan memang. Iya, Dok. Masih mengurutkan.
Ada masalah? Sudah? Sebentar, Dok. Oke.
persiapan. Yang presentasi adalah wait. Coba saya ajak. Oke, yang presentasi silakan. Bastian. Ayo Bas. Nang di Bastian iki. Ajo itu satu kos sama siapa ya? Sama Mujib. Loh, Jip, kamu tangi Jip koncomu. Saya kan di rumah, Dok. Cuman Ajo yang kos, Dok. Oh, kamu di Jogja. Ajo yang di Banyuwangi berarti. Ya piye. Bastian. Lancar, Bas. Nanti Bastian ini. Halo, Bastian. Turu paling sur mau ngiki sur. Bisa jadi, Dok. Murup. Di saya kok nggak muncul ya, Dok, duncannya, Dok, pas di hasil. Ya, ada kemungkinan gitu. Makanya coba kita lihat hasil ininya dulu, data view-nya dulu. Oke, silakan ada yang lain Iya, mungkin Dok. selain apa namanya Bastian yang bisa membantu share screen. Medina. Ayo Medina. Marlin Agatha ini siapa ya? Karis, Dok. Oh, itu di Karlis ya, itu di Karis ya. Oh iya. Hey Medina. Kuliah Apa Sur tadi nggak muncul, Sur? Pas di hasil uji Duncan yang di bawah biasanya kan ada yang satu tabel, dua tabel gitu. Ya. Aku Duncan itu hanya muncul apabila variabelnya itu lebih dari 2. Tapi kalau variabelnya hanya 2, pasti nggak muncul Duncan itu. Nanti kita jelaskan ya. gitu. Medina nggak muncul. Ayo Medina. Pas di toilet, Dok. Oh. Habis Dok, mohon maaf. Oke. Medina. Oke, Medina kayaknya ya give up. Sinyalnya jelek, Dok, katanya. Oke. Oke, coba saya ajak lagi. Oke, Rumanika. Nah, ini kan redek ya, kan. Halo, Rumanika, aman?
Oke, silahkan. Romanika tidak menjawab. Intan Rifda. Hadir dokter. Ya, ayo. Dokter belum di stop screen. Oh iya, oke. Monggo. Hasil anatomi sampean. Medpennya kemarin di Dokter Agil ya. Nanti mungkin pada tahun depan, bulan Januari pertengahan mungkin, akan diumumkan pembimbing skripsinya. Ada berapa data jadinya? 33 ya Intan ya? Oh iya, 33. Oke, sip. Loh, ini pakai apa ya? Kok nggak full screen ya? Kamu pakai smartphone, Katan? Pakai laptop dokter. Iya, kok kotak ya? Kok nggak full screen ya? Sebentar. Nah, sip. Oke ya, datanya ada 33. Ya. Terus hasilnya gimana? Sudah muncul di hasil belum? Sip, dokter. Kamu share screen ke bagian hasilnya. Share screen yang terbaru. Oke, scroll ke bawah. Ke atas. Apa ke bawah ini? Oh iya, ke bawah. Oke, terus multivariate test. Nah, itu apa kesimpulannya? Silakan diinterpretasikan. Apa kesimpulan dari pertanyaan rumusan masalah? Adakah pengaruh jenis kelamin terhadap jumlah kadar SGPT/SGOT? Adakah pengaruh usia terhadap kadar SGPT/SGOT? Adakah interaksi antara usia dan jenis kelamin terhadap kadar SGPT/SGOT pada rusa yang terinfeksi fasioliasis? Gimana interpretasinya? Ada pengaruh pada jenis kelamin, dok. Gimana? Mana ininya, buktinya? Kamu coba annotation. Ke bawah kan coba deh. Terus? Oke, yang atas dulu tadi, yang multivariate. Kamu scroll ke atas lagi. Nah, yang itu tabel yang itu, kamu, iya, test between subject effect. Nah, gimana kesimpulannya? Coba dibaca. Berpengaruh, dok, karena kurang dari 5%. Satu. Bagaimana?
Jenis kelamin terhadap SGPT. Apa kesimpulannya? Berpengaruh, Dok, karena kurang dari Nah, 5%. berarti ada pengaruh ada pengaruh ya jenis kelamin terhadap kadar SGPT ya pada rusa yang terinfeksi fasioliasis kan gitu ya. Oke, terus selanjutnya terhadap SGOT. Berpengaruh juga, Dok. Gimana ceritanya, buktinya? Ini karena kurang dari 5%. Duh. 5% itu berapa tuh? 5% itu kan 0,05. Oh, gitu. Tidak berpengaruh, Dok. Iya. 0,6 kan lebih besar dari 0,05. Ya, berarti itu tidak signifikan. Berarti jenis kelamin tidak signifikan ya terhadap kadar SGOT. Oke, umur. Gimana dengan umur? Umur berpengaruh, Dok. Umur berpengaruh pada SGPT dan SGOT. Buktinya? Ini. 0,452. Apakah 0,452 itu lebih kecil dari 0,05? Enggak, Dokter. Nah, iya. Berarti apa? Tidak berpengaruh. Iya. Ya, jadi tidak ada pengaruh umur terhadap SGPT karena signifikansinya lebih dari 0,05. Ayo, umur terhadap SGOT, ada nggak pengaruhnya itu? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Kok bisa? Karena lebih besar daripada 5%. Iya, lebih besar dari 5%, lebih besar dari 0,05. Yang jenis kelamin dan umur. Jenis kelamin ada nggak interaksinya terhadap umur? Tidak ada, Dokter. Tidak ada interaksi terhadap SGOT? Tidak ada juga. Tidak ada interaksi. Ya. Jadi dari hasil penelitian tersebut ya, mahasiswa menyimpulkan bahwa ada pengaruh jenis kelamin terhadap kadar SGPT saja. Nah, sementara kadar SGOT-nya tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ya, terus tidak ada pengaruh umur terhadap SGPT, SGOT. Terus tidak ada interaksi antara jenis kelamin dengan umur. Nah, itu adalah kesimpulan dari penelitian mahasiswa tersebut. Kamu scroll ke bawah, Duncan-nya mesti tidak ada. Ya, notok sampai situ. Kenapa kok Duncan tidak ada? Ya, adik-adik harus ketahui bahwa uji post hoc itu hanya bisa muncul ketika variabel bebas ini lebih dari 2, ya 3 dan seterusnya. Tapi kalau hanya 2, maka pasti Duncan itu tidak akan muncul, tidak akan terhitung, ya. Jadi pasti tidak muncul post hoc ya ketika dia hanya 2 perlakuan, ya hanya 2 variabel. Ya, di sini kan perlakuannya kan hanya umur ya, sama hanya umurnya kan jantan dewasa dan remaja. Nah, perlakuan yang kedua kan adalah usia, jenis kelamin. Jenis kelamin kan hanya jantan dan betina. Nah, itu kan berarti kan cuma 2 dan cuma 2. Nah, maka itu Duncan sudah pasti tidak akan keluar karena syarat post hoc Duncan, LSD Fisher ya, kemudian Tukey dan sebagainya, semua post hoc itu akan muncul ketika dia lebih dari 2 perlakuan. Nah, sampai sini dimengerti ya? Ngerti, Dok. Oke. Oke, ya. Oke, sekarang akan saya berikan PR di rumah.
Ya nanti hasilnya kamu capture saja, hasilnya kirim ke grup. Ya, kita diskusi di grup. Ya. Saya share screen ya. Jadi mahasiswa melakukan penelitian ini. Coba. Soalnya apa salah ya ini ya? Oh ya, wait. Masih salah. Coba saya ganti. Nah, oke, silakan ini bisa di capture ya. Nah, jadi seorang mahasiswa meneliti tentang apakah kadar gula darah dan kolesterol kambing, betina dan jantan ini bisa dipengaruhi oleh simping laut kadar A, B, C. Nah, berikut hasil penelitiannya ya. Jadi mahasiswa itu ya meneliti dengan ada kambing jantan ya dan kambing betina. Nah, masing-masing kambing jantan dan betina itu diberi ya konsumsi simping laut ya dengan kadar ABC ya. Saya katakan langsung aja ABC ya, entah nggak tahu 10 kilo, 50 kilo, 100 kilo, urusan pengkodean ya. Nah, tapi saya kasihkan contoh kadar ABC. Nah, kemudian di sini kadar glukosanya dan kolesterolnya sudah ada ya toh. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan apa kesimpulan ya dan apakah ada interaksi penelitian dengan alfa 5%. Oke ya. Jadi adik-adik sudah tahu ya, ini nanti menggunakan uji statistik yang mana? Multivariate. Oke ya, gunakan multivariate ya. Dengan pengaruhnya apa saja? Jenis kelamin dan umur. Jenis kelamin dan Umur. Kadar. Kadar coy. Oke, salah. Oh iya, Dok. Ya. Oke, kadar. Diet. Nah, sini ya. Ya, sorry. Soalnya yang salah. Nah, ya, jadi gini. Nah, ya, jadi pengaruhnya adalah jenis kelamin, gender, dan kadar simping laut ya, dietnya. Kemudian yang diuji atau variabel terikatnya apa? Kadar glukosa dan kolesterol. Kadar glukosa dan kolesterol. Nah, ini nanti kalau adik-adik uji post hoc. Nah, Duncan ya. Nah, maka Duncan yang mana yang keluar? Seperti yang barusan, Dok, nggak ada. Ayo, Duncan mana yang akan keluar? Apakah Duncan gender, jenis kelamin akan keluar? Ya, tidak, karena dia hanya 2 jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Apakah Duncan dari kadar diet yang kadar simping laut yang keluar? Keluar, Dok. Iya, karena dia A, B, C. Nah, lain jika kadar dietnya hanya A dan B. Nah, ya, jadi ini nanti tolong dikerjakan ya, toh. Nah, nanti yang kalian screenshot ya, hanya tes multivariate-nya ya, sama Duncan doang. Ya. Nah, screenshot aja di grup ya, nanti
saya ingin lihat setiap kerjaannya. Nah, kita hanya jadikan bahan diskusi aja ya. Ya PR-nya memang tidak ada reward and punishment ya. Jadi kalian nggak ngerjakan ya nggak apa-apa ya. Kerjakan ya nggak apa-apa ya. Sekali-kali tidak ada ketegasan dalam sebuah tugas. Oke, ini sudah bisa di-capture mungkin ya, di-capture aja terus ditampilkan di grup atau di apa bisa kalian catat. Tapi catat kelamaan ya, di-capture aja, screen capture gitu, screenshot. Siap, dokter. Oke ya, kerjakan nanti kapan gitu kalau sudah selesai langsung aja screenshot terus kirim di grup hasil pengerjaannya ya. Bagaimana kesimpulan penelitian mahasiswa ini ya. Jadi karena memang tidak menutup kemungkinan ya nanti pembimbing kalian akan menyarankan ya ada banyak data yang dikoleksi sehingga itu ujinya nggak hanya terbatas simple ya uji sederhana ANOVA doang ya pakai uji Kruskal-Wallis doang ya atau pakai uji T doang yang lebih sederhana ya bisa jadi nanti ada yang minta pakai univariate ya multivariate belum nanti kalau ada uji regresi ya uji chi-square dan sebagainya. Nah ini yang saya harapkan agar kalian juga bisa menguasai setidaknya ya meskipun nanti kalau lupa pun kita bisa review ya tapi biar kalian setidaknya sudah pernah mendapatkan ini. Baik, ada yang tanyakan? Rasanya sudah bisa dicukupkan? Untuk PPT ya mungkin akan saya upload ya nanti ya. Saya masih belum sempat ngupdate semua isi dari aula. Masih overload aktivitasnya. Baik, ada yang tanyakan? Jadi ini ya PR-nya silakan nanti dikerjakan ya secara mandiri. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Cukup, Dok. Oke. Mungkin yang lain. Cukup ya. Akan bisa saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau bisa besok kalian bisa ikut kuliah tamu ya. Besok bisa ya? Insya Allah. Iya, Insya Allah juga. Karena ada instruksi bahwa kuliah ditunda semuanya, semua angkatan. Ya tapi kalau misalkan ada yang nggak bisa ditunda ya lanjut aja kuliah. Ya tapi kemarin diinstruksikan sama panitia agar kuliahnya sementara dipending karena kuliah tamu diutamakan. Biar nanti karena kan nggak sering kan nggak setiap minggu ada. Jadi biar adik-adik nanti juga bisa mendapatkan porsi yang sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Silakan nanti jangan lupa untuk sambil berlatih tentang topik barusan yang saya beri ya nanti bisa di-share di grup kita diskusikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini muncul semua jawab salamnya luar biasa kali. Minggu libur nggak ya? Banter kalau. Ya, gaskan.